Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan tema mengenai pengembangan sumber daya insani yang beranggotakan Nur Marwah Eli, Fadilah Aulia Uswah Basman, Fisa Amanah, dan saya sendiri Yustintia Arofa. Oke, menjadikan guru sebagai tenaga profesional merupakan tekad pemerintah dan semua pihak dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, supaya nantinya mutu SDM Indonesia mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu serta relevansi dan efisiensi menjamin pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam upaya membangun pendidikan nasional, diperlukan adanya guru dalam jumlah yang memadai dan standar mutu kompetensi dan keprofesional yang terjamin. Untuk mencapai jumlah guru yang profesional yang mencakup sehingga dapat menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan nasional, diperlukan suatu proses yang terus-menerus, tepat sasaran, dan efektif. Proses menuju guru profesional perlu didukung oleh semua unsur yang terkait oleh guru. Unsur-unsur tersebut dapat dipadukan untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat dengan sendirinya bekerja menuju pembentukan guru-guru yang profesional, baik dalam mutu maupun kualitas yang mencukupi. Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya sebagai berikut, bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagaimana yang lain wanita. Oleh karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, oleh sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi, maksud dari ayat tersebut yaitu janganlah kamu berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suami. Allah telah mewajibkan kepada suami untuk menggauli istrinya dengan baik, yaitu meninggalkan kewajiban suami istri. Nusyus dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, serta untuk memberi pelajaran kepada istri yang membangkang kepada suami, haruslah mula-mula diberi nasihat terlebih dahulu. Bila nasihat tidak dapat memberikan pengaruh yang menjadi yang lebih baik lagi, maka pisahkanlah dari tempat tidur mereka. Bila tidak bermanfaat juga, baru boleh untuk memukul. Tetapi tidak boleh pukulan itu meninggalkan bekas atau meninggalkan luka. Bila cara pertama telah ada manfaatnya, janganlah dijadikan cara yang lain dan seterusnya. Pengembangan keprofesian guru. Guru dipandang sebagai individu-individu yang dapat berkembang jika terjadi proses internal untuk berkembang di dalam diri para guru tersebut. Proses internal dalam diri guru akan tumbuh jika guru masuk dalam jangkauan informasi dan jumlah mencukupi dan terus-menerus. Jadi maksud terus-menerus ini, jika jumlah guru dirasa kurang, maka akan ditambah lagi. Dan kemudian ketika ada guru yang sudah mencapai purna tugas, maka kemudian akan ada rekrutmen guru baru, seperti itu.
Kemudian, keberlangsungan perkembangan guru ditentukan oleh faktor eksternal, yaitu dukungan dari pihak luar, dan internal, yaitu dorongan dari dalam diri para guru itu sendiri. Supaya faktor internalnya perkembangan muncul, maka perlu ada tantangan-tantangan nyata yang menggerakkan guru untuk maju. Tantangan yang berkelanjutan yang selalu ada di sekitarnya merupakan elemen pendorong kemajuan yang terus-menerus. Tantangan yang dapat memacu guru. Jadi tantangan yang dapat memacu guru untuk lebih mengupdate ilmunya dan untuk menjadi guru itu lebih maju dalam segi informasi dan perkembangan ilmu dan yaitu adalah memacu guru dalam kegiatan KKG atau MGMP, musyawarah guru mata pelajaran ya, untuk berkembang di antaranya adalah tentang untuk peningkatan kualitas. Untuk peningkatan kualitas dan juga untuk peningkatan kualifikasi minimal setingkat dengan D4 atau S1. Jadi guru itu zaman sekarang itu harus dituntut minimal S1. Kemudian dan sertifikasi profesi sebagai syarat untuk mendapat tunjangan fungsional maupun tunjangan profesi. Jadi guru yang sudah ibaratnya guru itu sekarang dituntut juga untuk memiliki sertifikat pendidik ya. Kalau sekarang namanya ada sekolah PPG, pendidikan profesi guru, itu nantinya mendapatkan sertifikat itu. Harapannya setelah menempuh PPG itu guru itu lebih memiliki kualitas yang lebih dan dapat harapannya juga lebih dapat memberikan motivasi untuk siswanya dan juga cara pengajarannya lebih inovatif seperti itu. Kemudian tantangan yang lain adalah tuntutan masyarakat di mana guru harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 50 yang berarti, "Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku." Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka, apakah kamu tidak memikirkannya? Jadi, maksud dari ayat ini adalah seorang guru itu tidak boleh buta. Dalam artian buta di sini itu dia harus tidak boleh buta teknologi, ilmu pengetahuan. Jadi, karena itu guru itu dituntut minimal S1 dan memiliki profesi pendidik seperti itu. Jadi harapannya dapat memajukan generasi muda yang nantinya akan membawa negara ini menjadi negara yang lebih maju lagi. Selanjutnya, kita membahas mengenai pihak-pihak yang berperan dalam pengembangan keprofesian guru. Yang pertama adalah guru dan KKG atau MGMP. KKG kepanjangannya itu adalah kelompok kerja guru, sedangkan MGMP yaitu musyawarah guru mata pelajaran. Ya, kelompok-kelompok tersebut berdiri itu bertujuan untuk lebih mengaktifkan komunikasi antar guru, baik yang sebidang dalam kelompok mata pelajaran atau dalam suatu klaster tertentu, sehingga dalam proses selanjutnya akan menjadi grup-grup dinamis yang aktif untuk berkembang dengan berbagai kegiatan inovatif. Berkaitan dengan kualifikasi dan sertifikasi guru, maka KKG dan MGMP dapat menjadi tempat para guru untuk saling
membantu dalam meningkatkan kemampuan guna mencapai kualifikasi standar guru yang disyaratkan dan sertifikasi profesi sebagai guru. Jadi di sini tuh dalam MGMP itu ada pertemuan ya. Pertemuan itu diadakan minimal itu 1 bulan 1 kali untuk MGMP. Jadi MGMP sendiri itu dibagi dua, ada MGMP lokal dan MGMP seluruh wilayah. Jadi kalau MGMP lokal itu MGMP satu rumpun ya, satu rumpun mata pelajaran itu diadakan di dalam sekolah masing-masing dengan teman-teman yang ada di dalam satu lingkup sekolah. Sedangkan MGMP wilayah yaitu adalah MGMP yang terdiri dari beberapa sekolah yang contoh beberapa sekolah yang ada di DIY, gitu kan. Contohnya untuk tingkat sesuaikan dengan tingkatnya. Tingkat SMP. Jadi kalau dengan tingkat SMP nanti guru-guru yang mengajar di SMP mata pelajaran tertentu yang ada di daerah DIY seperti itu nanti kumpul musyawarah ketika mengalami kesulitan kendala apapun juga disampaikan di ketika musyawarah itu dan ketika ada informasi apapun juga dikomunikasikan. Jadi di situ adalah wadahnya untuk saling bertukar informasi, saling membantu memecahkan masalah satu sama lain seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu satuan pendidikan, yaitu memiliki fungsi pendidikan kaitannya dengan pengembangan keprofesian guru yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu adalah sekolah atau suatu pendidikan merupakan tempat yang sangat vital dalam pengembangan keprofesian guru. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taqwa ayat 60 yang berarti, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang beruntung untuk orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan dan kewajiban Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kegiatan guru di sekolah, di samping kegiatan rutin proses belajar mengajar, juga melakukan kegiatan pengembangan keprofesional. Ketiga, seluruh perangkat dan infrastruktur sekolah dapat digunakan oleh para guru dalam proses peningkatan keprofesionalisnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah untuk meningkatkan profesionalisnya guru, itu ketika ada infrastruktur di sekolah, jadi ada fasilitas seperti lab, itu ya digunakan sesuai dengan jurusannya, seperti itu. Kemudian yang keempat, keberadaan dan kegiatan KKG atau MGMP juga dapat difasilitasi oleh suatu pendidikan yang ada di lingkungan KKG atau MGMP. Jadi, KKG atau MGMP itu biasanya berlokasikan di sekolahan. Seperti itu. Jadi, ketika MGMP wilayah itu ya nanti kita bergilir dari sekolah ini ke sekolah ini. Akan tetapi ketika pada gilirannya sekolah tersebut dirasa tidak memiliki ruangan yang cukup memadai, maka boleh di tempat lain seperti itu. Tetapi juga tidak keluar dalam pembicaraan yang lain. Jadi pembicaraan tersebut tetap berkaitan dengan keprofesian. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu asosiasi profesi. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru berkelanjutan, peranan asosiasi profesi guru yang ada sangat signifikan. Yang pertama adalah LPMP atau seperti tadi ya, P4TK dan KKG atau MGMP dapat menjalin kerjasama dengan asosiasi guna lebih mengembangkan sayap kerjanya untuk meningkatkan mutu guru. Jadi LPMP ini adalah lembaga pelatihan. Jadi ketika guru itu kan sebenarnya ada penataran, ada workshop dan yang lainnya itu kan. Jadi nanti
berangkat dari MGMP. Dan berangkatnya berawal dari MGMP. Jadi dari MGMP nanti yang mengadakan kegiatan itu biasanya adalah LPMP, dan nanti hasil dari pelatihan itu, hasil dari apa yang didapat ketika selama proses pelatihan di LPMP nanti disampaikanlah ke MGMP. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian yang kedua, asosiasi dapat bekerja sama dengan menggerakkan dinamika guru dengan berbagai macam kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan individu dan kelompok guru. Bagi asosiasi ini sangat penting karena asosiasi akan semakin dapat legalitimasi yang luas sebagai organisasi yang benar-benar memperjuangkan kemajuan guru. Kemudian selanjutnya, asosiasi dapat mengembangkan hubungan kerja LPMP atau P4TK, KKG atau MGMP, dan guru secara networking, di mana saling tergantung diubah menjadi saling mendukung. Jadi yang dulunya itu saling tergantung ya. Jadi LPMP itu sangat tergantung dari MGMP, kan? Karena mereka melihat, tapi sekarang ini tidak seperti itu. Jadi sekarang ini saling mendukung. Jadi LPMP memiliki program ini didukung sama tim MGMP. Jadi nanti tim MGMP ikut meramaikan acara dari LPMP seperti itu. Jadi saling mendukung, dan tidak ada istilah saling merugikan gitu ya. Kemudian selanjutnya, kepala sekolah dan pengawas atau KKS atau MKKS, KKP atau MKPS, yaitu adalah secara real di daerah-daerah, kepala sekolah dan pengawas tergabung dalam KKS atau MKKS, dan PKKP, MKPS mempunyai fungsi yang sangat menentukan bagi perkembangan guru dalam KKG atau MGMP. Yang pertama adalah kepala sekolah dan pengawas dapat berjalan positif terhadap perkembangan para guru jika mereka mampu meningkatkan potensi para guru, sekaligus memberikan ruang gerak yang kebebasan untuk maju bagi para guru guna meningkatkan komitmen tanggung jawab akan tugasnya. Kemudian yang kedua, para guru perlu mendapatkan dorongan kuat dari kepala sekolah untuk berani keluar dari dunia rutinitas hariannya, masuk ke dalam dunia dinamis yang merupakan syarat-syarat dari suatu perkembangan keprofesional para guru sendiri, dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk mendukung tugas luhurnya sebagai guru yang profesional. Ya kan? Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah sebaiknya kepala sekolah dapat menjadi sebaliknya juga, kepala sekolah juga dapat menjadi penghambat perkembangan para guru jika para guru tidak mendapat dukungan secara dinamis mengembangkan potensinya dengan meningkatkan dengan jaringan-jaringan guru dari satu pendidikan lainnya dengan lembaga lainnya. Jadi maksud di sini adalah ketika ada undangan untuk workshop penataran gitu kan, kepala sekolah tidak mengizinkan, itu berarti kepala sekolah menghambat untuk guru itu maju seperti itu. Dan juga ketika ada MGMP, undangan MGMP atau jadwal rutin MGMP atau KKS, itu nanti kepala sekolah tidak memberikan izin, gitu kan. Nah, beda dengan kepala sekolah mengizinkan beberapa guru, kecuali yang sedang banyak jam di hari tersebut, itu berbeda, karena ada tanggung jawab wajibnya yang harus diselesaikan. Tetapi ketika kepala sekolah itu tidak mengizinkan guru mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, itu berarti kepala sekolah itu dapat dikatakan menghambat ataupun penghalang perkembangan guru tersebut. Kemudian yang terakhir adalah komite. Di sini adalah komite ini merupakan persatuan orang tua murid ya, atau komite sekolah dalam pengembangan keprofesionalan guru yang sangat signifikan, karena persatuan orang tua murid atau disingkat sebagai POM dapat memacu perubahan-perubahan langsung terhadap para guru sesuai perkembangan zaman. Jadi yang dimaksud di sini adalah komite ini perkumpulan ya. Jadi
ada beberapa dari wali murid yang menjadi anggota dari komite, dan juga ada juga beberapa dari dewan guru menjadi komite. Dan karena komite ini adalah yang menjembatani antara orang tua murid dan juga sekolah, pihak sekolah. Jadi dijembatani oleh komite ini. Jadi nanti ada masukan apa, kendala apa dari siswa-siswa nanti kan yang mengetahui adalah wali muridnya ketika di rumah. Ini nanti disampaikan ketika ada pertemuan apa gitu kan disampaikan saat ada rapat komite. Dan nanti komite ini nanti yang menyampaikan kepada pihak sekolah kan, mengenai apa saja perkembangan itu. Jadi ketika guru ini mungkin ada siswa yang ngeluh gurunya mengajarnya seperti seperti ini gitu kan. Nanti kalau ketika di jembatan itu nanti dari pihak sekolah mengadakan evaluasi, evaluasi nanti harapannya dari hasil evaluasi tersebut guru itu dapat meningkatkan kinerjanya seperti itu. Sasaran jangka menengah dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah terbentuknya sistem yang memproses guru menjadi guru yang profesional. Setiap guru setelah menjadi guru akan masuk dalam proses profesionalisasi berkelanjutan yang memproses guru untuk menyelesaikan standar kualifikasi, sertifikasi, dan peningkatan kompetensinya, serta secara terus-menerus ya. Pemrosesan tersebut berlangsung di sekolah, di LPMP atau P4TK, dan KKG atau MGMP.
Oke, selanjutnya adalah peran guru dalam melakukan perubahan dalam bidang pendidikan. Pengaruh sekolah dan lingkungan sistem pendidikan dan masyarakat adalah energi yang sangat penting dalam reformasi pendidikan. Tanpa pemahaman tersebut terhadap kekuatan hubungan ini, serta penerapan pemahaman tersebut sebagai dasar perubahan pendidikan terencana, kemungkinan terjadinya perubahan sebenarnya sangat kecil. Yang kedua, sekolah merupakan organisasi yang stabil, yang mana sekolah memang berubah seiring waktu, tetapi perubahannya hanya sedikit. Sedangkan energi dan waktu yang dibutuhkan untuk perubahan tersebut cukup banyak. Selanjutnya, masalah yang muncul dalam perubahan pendidikan. Yang pertama, janji-janji muluk kepada masyarakat yang tidak terpenuhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 34 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya janji itu pasti dipertanggungjawabkan. Maka orang-orang yang mengkhianati janji atau membatalkan janji secara sepihak akan mendapat balasan yang setimpal. Selanjutnya, ada lingkungan yang berubah. Pergerakan inovasi mengalihkan fokus yang awalnya mengkritisi perubahan kurikulum dan organisasi sekolah menjadi bagaimana cara mengembangkan alternatif pendidikan di luar sistem reguler. Ketidakpastian masa depan adalah faktor yang sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari kesadaran itulah, gagasan-gagasan untuk membentuk pendidikan yang relevan untuk anak-anak akan muncul. Selanjutnya, gambaran dunia baru. Gambaran dunia kini telah berubah secara signifikan selama 50 tahun terakhir. Saat ini, dunia sedang mengalami salah satu perubahan paling dramatis dalam pengertian kita. Media massa selalu mengingatkan kita tentang peristiwa di dunia seperti peristiwa kelaparan, populasi berlebih, ras, energi, lingkungan, dan beragam masalah ketidaksetaraan kesempatan kehidupan di dunia sekarang ini. Hal-hal tersebut merupakan gambaran dunia lainnya yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap diri kita masing-masing, serta pada situasi belajar mengajar di dalam dan di luar institusi kita, mungkin juga terhadap dasar institusi pendidikan kita. Selanjutnya ada emansipasi pemuda. Remaja sekarang lebih cepat dewasa, lebih cepat dari sebelumnya. Norma-norma perilaku mulai dihadapi usia lebih muda. Wanita, tua, dan muda mempertanyakan peran dan fungsi mereka, khususnya berkaitan dengan kesempatan hidup. Dalam diri pemuda mulai tumbuh rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan mulai menjauh dari otoritas orang tuanya. Setiap individu, baik tua maupun dan muda, ingin memegang kendali hidup mereka sendiri dan menjauh dari ketergantungan otoritas menuju manajemen diri sendiri. Selanjutnya, dari pertumbuhan ke tiada pertumbuhan. Pertumbuhan stabil ini menciptakan perasaan yang aman yang memungkinkan masyarakat merencanakan masa depan dengan lebih pasti. Perubahan drastis pada perekonomian dunia dalam stabilitas perdagangan dan sistem moneter, dalam inflasi nasional dan angka pengangguran telah menciptakan ketidakmakmuran yang juga akan berefek pada sistem pendidikan. Selanjutnya, ada perubahan dunia kerja. Yang mana saat ini kita beranjak dari situasi di mana teknologi diarahkan ke arah yang pemilihan teknologi alternatif yang ada. Model seperti ini meningkatnya partisipasi pekerja dalam manajemen dan kelompok kerja semi otonom. Selanjutnya ada institusi pencarian makna baru. Pandangan mengenai pembelajaran mengalami perubahan. Dulu, pembelajaran dimaknai dengan proses transformasi, namun kini menjadi proses berdasarkan pertanyaan. Pembelajaran melimpah justru muncul di luar sistem pendidikan formal. Hal ini tidak hanya berdampak pada peran guru dan murid, tetapi juga peran institusional, contohnya antara penelitian dan pengajaran, berawal dari hubungan yang tetap dan stabil kepada hubungan yang lebih fleksibel. Selanjutnya ada dasar pengetahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 52 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
walaqad ji'nahum bikitabim fassalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumi yu'minun, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang telah menjelaskan atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maksud dari atas pengetahuan tentang ayat tersebut menjadi kemaslahatan bagi hamba-hamba di dunia dan akhirat. Pertumbuhan sekolah umum telah menarik banyak perhatian. Ilmuwan sosial dan akademisi telah meneliti sekolah-sekolah selama 2 dekade terakhir dan melaporkan bahwa fungsi sekolah dipublikasikan lebih banyak dari sebelumnya. Masyarakat menyadari kekurangan pendidikan, oleh karena itu masyarakat menuntut peraturan pendidikan yang lebih efektif. Hal yang berfungsi baik di satu sekolah belum tentu berfungsi baik di sekolah lain. Misalnya, program membaca per individu bisa saja tidak membuat perbedaan di sekolah lain dan menunjukkan dampak negatif di sekolah yang lain lagi. Jika kita mengambil sampel yang besar untuk mengevaluasi bermacam pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran, maka hasilnya tidak akurat. Namun, jika pendekatan dipengaruhi bermacam variabel lokal seperti kualitas pengajar, kepemimpinan sekolah, dan organisasi, mungkin sekali penelitian tersebut dapat mengidentifikasikan hubungan penting tertentu. Selanjutnya adalah pandangan sistematis dari perubahan pendidikan. Yang pertama, melihat perubahan sebagai sebuah proses yang melibatkan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, melihat sekolah sebagai sebuah bagian yang utuh dari kepentingan jaringan pusat, regional, dan lokal. Selanjutnya, memahami perubahan pendidikan. Yang pertama, pendidikan dan lingkungan. Interaksi dan ketergantungan antara sistem pendidikan dan masyarakat pada umumnya tercermin dalam keseharian di ruang kelas, misalnya orang tua dan masyarakat setempat. Terlihat dari perundingan antara serikat guru dan departemen pendidikan, di mana kesejahteraan relatif guru dibandingkan dengan kelompok profesional lainnya digunakan sebagai faktor yang menentukan kualitas pendidikan. Jenis-jenis inovasi dan perubahan pada suatu masa mencerminkan kekuatan sosial dan ekonomi secara luas. Selanjutnya, efek yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Adapun efek-efek yang tidak diinginkan terlihat pada sebagian besar perkumpulan masyarakat, tidak hanya dalam perubahan pendidikan dan sosial saja. Bentuk pendidikan yang sering digunakan di negara berkembang merupakan adaptasi dari sistem pendidikan tradisional Barat, di mana sistem tersebut dirancang untuk populasi kelas menengah di negara maju. Kurikulum, struktur, sekolah, dan norma-norma lebih sering memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam sektor bisnis dan pemerintah. Selanjutnya ada inovasi untuk siapa? Selanjutnya, inovasi oleh siapa? Masalah kepemilikan sebuah inovasi juga penting tidak hanya karena hal ini dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana inovatif dikeluarkan, tetapi juga karena hal ini dapat menjelaskan sesuatu kepada kita tentang kemungkinan keberhasilan penerapan dan diseminasi dalam sistem. Selanjutnya, siapa yang harus berubah? Sebagian besar perubahan menuntut perubahan dalam pengetahuan, kemampuan, dan perilaku para guru. Mengingat di ruang kelas-kelas sebagian besar inovasi pendidikan akan diuji, walaupun perubahan lainnya sama pentingnya. Masalah klasik dalam manajemen perubahan pendidikan adalah kelompok kita yang sering bicarakan, yaitu yang pertama, mereka yang mendapat keuntungan, yang kedua, mereka yang memutuskan, dan yang ketiga, mereka yang harus berubah. Nah, mereka-mereka inilah individu atau kelompok dengan peranan yang berbeda. Mereka hidup dan bekerja terpisah dengan lainnya dan hasilnya adalah pengasingan. Selanjutnya, karakteristik perubahan pendidikan. Dalam sebuah usaha untuk menganalisis fenomena perubahan pendidikan, seseorang perlu untuk membuat definisi yang lebih tepat dan spesifik dari ini. Nah, di dalam karya yang dikutip sebelumnya, saya menggunakan sebuah tipologi inovasi dengan dimensi-dimensi sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan dan fungsi.
Inovasi biasanya berhubungan dengan tujuan dan fungsi sekolah pada konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas. Yang kedua, ada organisasi dan administrasi, yang mana berhubungan dengan sistem pendidikan yang juga termasuk di dalamnya ada pengendalian, keuangan, pembuatan, dan keputusan. Yang ketiga adalah peranan dan hubungan peranan, yang mana berhubungan dengan kategori yang kedua, tetapi tujuannya bukanlah meningkatkan teknologi dan prosedur, namun untuk meningkatkan peranan yang dilakukan setiap individu dan hubungan antara satu individu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah kurikulum, yang mana biasanya berhubungan dengan tujuan kurikulum, muatan, metode, evaluasi, materi, dan organisasi internal. Selanjutnya ada halangan untuk berubah. Pengertian tentang proses perubahan telah mendefinisikan rintangan sebagai perlawanan yang tidak diinginkan dan harus dilewati dengan metode-metode rekayasa sosial dan strategi intervensi lainnya. Sebagian penelitian didasarkan pada pandangan psikologi yang dipengaruhi oleh kerja sosiolog desa yang telah meneliti tingkatan dan tahap-tahap proses diskusi tersebut. Selanjutnya ada ilustrasi praktik dan perubahan, yang mana di sini mengandung beberapa poin. Yang pertama adalah yang mana saat nilai-nilai dipertaruhkan, kekuasaan dan pengendalian, implementasi dari teori ke praktik, waktu, terus ada pengetahuan, terus ada lagi tingkatan perkembangan organisasional, integrasi intensif, tujuan yang spesifik dan berganda, sumber daya, penerapan sistem, dan rintangan untuk berubah. Selanjutnya adalah teori dan model perubahan pendidikan. Teori umum tentang perubahan, yang mana sebuah konflik yang memperlihatkan perubahan biasanya menitikberatkan pada peranan ketertarikan kelompok yang berbeda dan perubahan kondisi yang terkoordinir untuk perubahan. Di sisi lain, teori ini menekankan pada sudut pandang konsensus dan memastikan strategi dan model yang diharapkan dapat memaksimalkan keefektifan sistem yang ada. Nah, teori umum tentang perubahan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teori fungsional, teori elektrik, dan teori konflik. Teori konflik itu sendiri terbagi lagi menjadi 5 poin, yang mana ada model perubahan pendidikan, model pemecahan masalah, model interaksi sosial, model the research, development, and diffusion, dan yang terakhir ada the linkage model atau model hubungan. Selanjutnya adalah perubahan sebagai perkembangan dan adaptasi mutual, yang mana sekolah sebagai unit perubahan, strategi atau cita-cita perubahan apapun yang kita angankan, pada ujungnya akan mempengaruhi hidup para murid dan guru di sekolah. Karena itu, sekolah sebagai organisasi menjadi titik perubahan, sehingga sampai tahap apakah sekolah dapat memperbaharui praktik-praktiknya atau strategi seperti apa yang paling efektif dalam membantu sekolah dalam proses perubahan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, ada kreativitas institusi, yang mana kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan perkembangannya sendiri dan untuk mengatur proses pembaharuan mandiri yang sulit diteliti. Yang kedua yaitu proses adaptasi institusi, yang mana mengembangkan kapasitasnya untuk menggunakan inovasi dari luar, termasuk inovasi yang diajukan dan diperkenalkan dari luar otoritas. Yang ketiga, ada cita-cita, norma, dan proses, yang mana seseorang tidak dapat mendefinisikan kapasitas institusi tentang adaptasi dan perkembangan tanpa mengaitkan kapasitas ini pada karakteristik dari inovasi yang ada, khususnya kepada nilai-nilai dan seorang individu. Selanjutnya, ada strategi perkembangan pendidikan, yang mana melihat masing-masing sekolah sebagai tahap awal dan mempertimbangkan kekuatan pengaruh dari sistem yang kompleks. Selanjutnya lagi ada program perkembangan sekolah, yang mana tugas utama institusi pendidikan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran,
Yang terakhir ada networking atau teori interaksi sosial, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, yang mana inovasi yang tersebar melalui network rekan kerja, posisi, dan pengaruh dari anggota yang mengadopsi adalah sebuah indikator penting dari dimensi yang sukses. Nah, network ini biasanya melibatkan hubungan informal maupun non-formal, pribadi atau institusional. Network tidak mempunyai struktur otoritas yang jelas, divisi pekerja, peraturan-peraturan formal, atau bahkan tujuan tertentu dalam network komunikasi yang baik.